Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, ada dua pengumuman dari Kids Church Ministry. Pengumuman yang pertama, kami akan mengadakan Christmas Drive-Thru untuk anak-anak yang akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2021, mulai pukul 9 hingga 12 siang. Christmas Drive-Thru tahun ini lebih seru dari tahun yang lalu karena kami akan ada puppet, Santa, kemudian ada booth untuk foto bersama. Jadi Bapak Ibu serta putra-putri Anda bisa turun dari mobil untuk berfoto bersama. Yang pastinya booth foto kita Instagramable banget Bapak Ibu. Nah, kemudian kami juga ada beberapa games berhadiah yang bisa dimainkan oleh anak-anak. Tapi sebelumnya, mohon Bapak Ibu dapat mendaftarkan nama putra-putri Anda melalui WhatsApp ke nomor 0816 185 4016 seperti yang tertera di layar berikut. Pendaftaran Christmas Drive-Thru ini akan kami buka sampai dengan hari Minggu 5 Desember 2021. Dan untuk anak-anak juga akan ada pembagian goodie bag Natal yang pastinya sudah ditunggu oleh anak-anak kita semua. Jadi jangan lupa ya Bapak Ibu segera daftarkan putra-putri Anda melalui WhatsApp number yang tadi sudah kami share. Pengumuman yang kedua, berhubung tahun ini kami masih belum mengadakan Shower of Blessing, tapi kami percaya Bapak Ibu dan Saudara sekalian juga sudah pasti rindu untuk memberkati anak-anak. Untuk itu kami membuka kesempatan bagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang rindu memberkati anak-anak untuk bisa berpartisipasi melalui pemberian gift yang bukan makanan, bisa misalnya memberikan alat tulis, mainan, hiasan Natal, atau pernak-pernik lainnya. Bisa Bapak Ibu sampaikan ke kantor gereja sampai dengan tanggal 5 Desember 2021. Atau Bapak Ibu juga bisa mengirimkannya ke gereja sampai dengan tanggal 5 Desember tersebut. Nah, untuk selanjutnya nanti kami yang akan mengemasnya kemudian membagikannya kepada anak-anak pada Christmas Drive-Thru kita. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas! How are you friends? Jumpa lagi di Kids Church Online bersama Miss Christine kali ini. Friends, gak terasa ya kita sudah berada di penghujung tahun dan sebentar lagi kita mau merayakan Christmas. Yeay! Siapa yang excited? Kita semua pasti pada semangat ya. Tapi mungkin ada di antara kita yang masih kurang semangat nih karena kita masih harus merayakan Natal di tengah pandemi. Mungkin ada yang berpikir, nggak jadi Natalan deh nih, kita masih belum bisa bepergian kemana-mana, belum bisa bebas berkumpul pesta Natal. Tapi tunggu dulu, tahu nggak friends? Zaman dulu nih, pada saat masa kelahiran Yesus, di Natal pertama, kondisinya juga sangat sulit loh. Nah, tapi tidak ada yang bisa membatalkan rencana Allah, menghentikan rencana Allah untuk menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Nah, itulah yang akan kita pelajari dalam bulan ini dalam tema Christmas Roadblocks atau penghalang jalan Natal. Nah, friends, sekarang yuk kita bangkit berdiri, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Yang semangat ya! Everybody up, we're gonna celebrate. It's Christmas time, the day that Jesus came. Grab your family and your friends, tell the world what Christmas is. The day God sent us His Son, we're singing. Oh, happy birthday, happy birthday, happy birthday, Jesus. Oh, happy birthday, happy birthday, it's a Christmas party. Oh, happy birthday, happy birthday, happy birthday, Jesus. We're gonna sing and celebrate this Christmas party. Yay! This Christmas party. Yay! This Christmas party. Yay! Everybody up. Everybody up. We're gonna celebrate. It's Christmas time. It's Christmas time. The day that Jesus came. Grab your family and your friends. Tell the world what Christmas is. The day God sent us His Son. We're singing. Oh, happy birthday, happy birthday, happy birthday, Jesus. Oh, happy birthday, happy birthday. It's a Christmas party. Oh, happy birthday, happy birthday.
Ready? Set, go. Good job at 30 seconds. Ready, set, go. All right, at 23:67. Are you ready? Set, go. All right, at 24:15. For the next obstacle. Set, go. All right, 10 seconds. Ready, set, go! All right, 9 seconds. Are you ready? Get set, go. We're done, close to 20 seconds. Okay, now for the last round, all three of you strapped together. Can we see how fast you can do this? But be careful, make sure it's safe. Ready? Set, go. For almost 26 seconds. Wow, good job guys. You guys were all fast. The path would have been easier if there were no obstacles blocking the road, right? It's just like our series, Christmas Roadblocks, where there were things trying to block Christmas. In our lesson today, we will learn about the first big challenge that was seemingly blocking the first Christmas. Ready for our lesson today? Friends, dari games tadi kita sama-sama melihat bahwa jalan yang mudah dilewati adalah jalan yang tidak ada halangan atau rintangannya. Nah, di Natal pertama ada banyak hal-hal yang sepertinya merintangi Natal pertama. Nah, hari ini kita akan belajar, kita akan melihat the first big challenge dari Natal pertama. Sekarang, mari kita tonton bersama video Bible Story berikut ini. We love Christmas. The gifts, the lights, the parties. Families getting together. Friends celebrating with each other. Kids receiving lots of presents. It is indeed the busiest and most wonderful time of the year. But what if we don't have gifts to give and presents to open? Can we still celebrate Christmas? The Bible tells us that the most precious gift was already given to us when Jesus was born. Our story will begin in a little town of Galilee called Nazareth. God sent an angel named Gabriel to meet a young virgin named Mary. Mary has been pledged to marry a man named Joseph, a descendant of David. The angel went to her and said, "Greetings, you who are highly favored. The Lord is with you." Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greeting this might be. But the angel said to her, "Do not be afraid, Mary. You have found favor with God. You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over Jacob's descendants forever. His kingdom will never end." How will this be, since I am a virgin? "The Holy Spirit will come on you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. Even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age. And she who was said to be unable to conceive is in her 6th month. For no word from God will ever fail." I am the Lord's servant. May your word to me be fulfilled. Then the angel left her. Friends, tadi kita sudah saksikan bersama video Bible Story di Natal pertama, bagaimana malaikat mendatangi Maria memberitahu bahwa Maria akan mengandung juru selamat. Sekarang yuk kita sama-sama baca firman Tuhannya yang terambil dari Lukas 1 ayat 28 sampai dengan 37.
Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Friends, dari ayat tadi, dari firman Tuhan yang kita baca, kita melihat bahwa manusia sudah lama jatuh ke dalam dosa. Tapi Tuhan begitu mengasihi manusia, sehingga Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan manusia. Maka Tuhan mengirim malaikatnya datang kepada Maria untuk memberitahu bahwa Maria akan mengandung juru selamat di dalam perutnya. Nah, di sini nih friends, the first big challenge. Kenapa? Karena Maria belum menikah. Di ayat 34, Maria berkata, "How can this happen? I'm not married." Bagaimana ini bisa terjadi? Saya belum bersuami, saya belum menikah. Gitu. Bagaimana saya bisa mengandung baby, mengandung juru selamat? Seperti itu ya friends. Nah, lalu kita melihat ya friends, kalau misalnya Miss atau kalian semua, kita lahir ke dunia ini karena ada our mom and our dad. Tetapi Maria saat itu belum punya suami, dia belum married. Jadi Maria dalam pikirannya sebagai manusia, bagaimana saya bisa mengandung? Tapi kabar baiknya, malaikat berkata, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Roh Kudus akan turun ke atas Maria dan memberikan baby itu di dalam perut Maria. Sehingga Maria nantinya bisa giving birth to a son, yaitu Jesus, yang nantinya akan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dan sepupu Maria juga friends, Tuhan memberikan baby di dalam perutnya di usianya yang sudah sangat tua, yang mungkin bagi pikiran manusia susah untuk hamil, susah untuk mengandung baby, tapi Tuhan memberikan dia baby juga di dalam perutnya. Nah friends, gak hanya sampai di situ loh ceritanya, tapi Tuhan juga memastikan bahwa rencananya itu terjadi, bahwa tidak ada satu hal pun yang bisa merintangi terjadinya Natal pertama, terjadinya kelahiran Yesus Kristus ke dunia. Nah, kita sama-sama lihat bahwa akhirnya Elisabet, sepupu Maria, akhirnya melahirkan yang namanya Yohanes Pembaptis, yang nantinya Yohanes Pembaptis akan menyiapkan jalan untuk pelayanan Yesus di dunia. Nah, begitupun dengan Maria, friends. Setelah Maria mengandung baby juru selamat atas kuasa Roh Kudus, lalu Tuhan mengutus malaikatnya kepada Yusuf. Lalu kemudian Yusuf akhirnya menikahi Maria. Kemudian Yusuf juga membantu Maria untuk merawat dan membesarkan Yesus. Nah, friends, jadi remember, lesson kita yang pertama adalah nothing is impossible for God, because God is powerful. Ayo coba katakan bersama-sama dengan Miss ya. Nothing is impossible for God because God is powerful. Ya, good. Nah, now let's do fun experiment. Menurut kalian nih friends, paperclip bisa mengapung nggak ya di atas air? Nah, kalau kalian punya paperclip di rumah, yuk kita cari tahu sama-sama. Oke friends, let's do fun experiment. Kalau kalian punya paperclip di rumah, kalian bisa ambil paperclip, kemudian kalian ambil wadah, terserah mau wadah apa aja. Lalu wadahnya friends diisi dengan air hingga penuh ya. Nah sekarang coba nih kita lihat ya, apakah paperclip ini bisa mengapung di atas air? Miss coba ya. 1. Ternyata nggak bisa nih. Coba lagi, kita coba 2. Waduh, kok gagal terus ya friends? Gimana ya caranya?
Coba ya. Nah, ini paperclip ini Miss punya yang udah Miss buka seperti ini. Nah, sekarang nih Miss akan coba pakai bantuan seperti ini. Jadi, paperclipnya Miss buka seperti ini untuk membantu meletakkan paperclip yang tadi. Wow, did I just make a miracle? Oh, tentu saja tidak ya, friends. Ini adalah pure science. Jadi, ini bisa mengapung paperclipnya karena ada tension di atas permukaan air ini. Friends, dari ilustrasi tadi, kita bisa melihat bahwa ada banyak hal yang buat pikiran kita sebagai manusia adalah mustahil. Nah, mungkin saja saat ini ada di antara kita yang mengalami berbagai kesulitan. Mungkin itu kesulitan dalam belajar, dalam studi di sekolah, kesulitan dalam keluarga, kesulitan dalam kesehatan, atau mama papa kita mungkin mengalami kesulitan dalam keuangan akibat pandemi COVID-19. Dan itu semua bisa saja membuat kita down, bisa saja membuat kita tidak bersemangat untuk merayakan Christmas. Tapi tadi kita sudah mendengar kabar baiknya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya friends, karena Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa. God is all powerful. Dia bisa melakukan apa saja, dia bisa melakukan keajaiban even untuk kesulitan yang kalian alami saat ini. Jadi friends, jangan biarkan kesulitan atau masalah yang kita alami saat ini mencuri sukacita Natal dari hati kita. Karena apa? Karena sepasti Tuhan memastikan Natal pertama terjadi, Yesus lahir ke dunia, kemudian mati disalibkan untuk menebus dosa kita, dan sepasti itu pula Yesus memastikan bahwa Natal is coming for you, Christmas is coming for you. Natal datang untuk kita semua. Because God, Tuhan, sudah memberikan hadiah yang terbaik untuk kita, yaitu apa hadiah terbaiknya? Yesus, yes, right. Yesus adalah hadiah terbaik di dunia yang Tuhan berikan bagi kita. That's why we celebrate Christmas. So friends, lesson number 2 yang kita pelajari hari ini adalah I will celebrate Christmas because God has given me His best gift. Ayo coba katakan bersama-sama Miss ya. I will celebrate Christmas because God has given me His best gift. Yes, good. Happy birthday Jesus. Christmas is all about Jesus. Nah, sekarang friends, mari kita baca bersama Power Truth dan Power Verse kita. Power Truth kita, Jesus came to give us life in His name. Sekali lagi ya. Jesus came to give us life in His name. Dan power verse kita dari John 20 verse 31. But these are written that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing you may have life in His name. Sekali lagi ya. But these are written that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing you may have life in His name. Nah friends, untuk membantu kalian mengingat power verse kita, yuk sama-sama kita coba nyanyikan seperti video power verse berikut ini. But these are written that you may believe.
is all written, that you may believe that Jesus is the Messiah, the Messiah, the Son of God, the Messiah, the Messiah, the Son of God. And that by believing you may have life in His name. That Jesus is the Messiah, the Messiah, the Son of God, the Messiah, the Messiah, the Son of God, the Messiah, the Messiah, the Son of God, the Messiah, the Messiah, the Son of God. Friends, dari firman yang sudah kita pelajari hari ini, kita melihat bahwa Yesus begitu mengasihi kita. Dia memastikan bahwa Natal pertama terjadi. Dia memastikan bahwa Yesus lahir ke dunia, tumbuh dewasa, lalu mati disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, friends, kesulitan di Natal pertama itu menunjukkan bahwa tidak ada satu hal pun yang mustahil bagi Tuhan. Because our God is all powerful. Karena Tuhan itu maha kuasa. Apapun masalah yang kita alami saat ini, undang kita untuk datang kepada Tuhan, berdoa, membawa masalah kita kepada Tuhan. Mungkin masalah itu kita pikir sulit untuk diselesaikan bagi kita manusia. Tapi ingat, seperti tadi yang firman Tuhan katakan, kabar gembiranya bahwa Tuhan itu ada buat kita. Tuhan itu berkuasa. Tidak ada satu hal pun yang mustahil bagi Allah dan bagi orang yang percaya. Dan karena Tuhan juga sudah memberikan hadiah yang terbaik buat kita, the best gift in the world, that is the ultimate matters. Hal yang paling penting adalah itu, yaitu Tuhan sudah memberikan Yesus untuk kita. And Jesus is enough for us. Okay, friends? Now, let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah lahir ke dunia, Engkau sudah mati, menebus kami Tuhan, menyelamatkan kami ya Bapa. Mengampuni dosa-dosa kami ya Tuhan di kayu salib ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau memastikan Natal pertama itu terjadi ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami pun ya Tuhan mengucap syukur ya Bapa, karena tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Sepasti Engkau Tuhan memastikan Natal pertama itu terjadi. Sepasti itu juga Tuhan Yesus, Engkau Tuhan akan menyertai kami. Engkau Tuhan akan menolong kami di balik segala masalah dan kesulitan yang kami hadapi. Itu semua tidak akan membuat kami down Tuhan untuk merayakan Christmas, karena kami tahu bahwa Christmas is all about you Jesus. Karena kami tahu bahwa the most important things, the best gift in the world adalah Engkau Yesus yang telah lahir bagi kami dan telah lahir di kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, berkati anak-anak-Mu juga Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Okay friends, that's all for today. Thank you for joining me. Have a wonderful Christmas. See you.